وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه نور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadratal muhtaramin, para guru, para kiai, para imam, para ustaz, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Aku Mataku TV yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kajian 2 pekan yang qala innaka minal munzarin, engkau dipanjangkan usiamu sampai kiamat. Proklamir iblis adalah bahwa aku akan mencari sebanyak-banyaknya anak Adam, aku akan selewengkan mereka daripada jalan Allah, kemudian sebanyak-banyaknya mereka untuk masuk neraka jahanam. Artinya disinilah rahasia ketika Allah menyatakan innasyaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Nyata dalam artian tujuannya jelas, bukan untuk menguntungkan, bukan untuk menyelamatkan, tapi sebaliknya untuk mencelakakan anak Adam berdasarkan dendam yang dia pendam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, untuk itu dia kemudian membentuk divisi-divisi khusus. Dia punya bala tentara yang banyak, dia punya pengawal, dia punya pembantu. Yang pembantu-pembantu itu punya panglima-panglimanya yang tujuannya satu lagi-lagi adalah untuk menjauhkan anak Adam daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di pengajian yang lalu kita telah satu dari panglima iblis itu ada namanya Wathin, yaitu amma Wathin fahuwa sahibul musibat. Wathin itu adalah panglima dari iblis yang dia mentimpa musibah, sehingga ketika mereka tertimpa musibah maka mereka sampai dibuat tak percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ada yang menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tak percaya terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya siapa? Maka panglima berikutnya wa amma a'wan fahuwa sahibus sultan. Adapun berikutnya dari panglima atau anak keturunan iblis itu ada yang namanya a'wan, fahuwa sahibus sultan fayuzayyinuhu bil madzalim. A'wan ini adalah tangan kanannya iblis yang diutus untuk menggoda para sultan, para pemimpin, siapapun apapun istilahnya, mau presiden, mau perdana menteri, mau raja, mau amir, mau sumuwul malik, intinya orang yang ada pada pemerintahan yang mereka diamanahi Allah sebagai pemimpin, maka fayuzayyinuhu bil madzalim, maka dia berupaya menggoda para pemimpin ini dengan kezaliman-kezaliman. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan adil. Karena pemimpin yang adil ini ketika doa ini diijabah Allah, dan kita mempunyai pemimpin yang adil, maka selesai semua semua masalah selesai. Diriwayatkan bahwa kita sepakat bahwa khulafaur rasyidin itu kan ada 4.
Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sepakat kita. Tapi kemudian banyak ulama menambahkan Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Yang satunya Khalifah Umar Ibnul Aziz. Yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dari pihak ibunya itu juga masih keturunan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ceritanya kita pernah ceritakan bahwa ada seorang ibu janda tua, kemudian punya anak gadis yang dia itu punya pekerjaan menjual susu di Madinah. Mereka tinggal di pinggiran di pojok kota Madinah, di tempat terpencil. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pada satu saat itu inspeksi, kemudian dia berkeliling, kemudian dia mendengar dialog antara sang ibu dan anak. Sang ibu dan anak ini terjadi dialog bagaimana kata sang ibu, anakku, bahwa mengingat kondisi kita ini untungnya sedikit, sudahlah kau campur saja sudah. Susu onta atau susu domba kambing yang murni ini tambahkan saja sedikit air supaya timbangannya bertambah. Jadi harganya sebegitu, tapi kemudian kita bisa memperbanyak sehingga untungnya banyak. Maka kata beliau, kata anaknya, enggak boleh bu, itu haram. Ya haram itulah sedikit saja, kita kan terpaksa. Bahasa-bahasa provokasi seperti itu. Kata ibunya, sudahlah aman, sudah enggak ada yang lihat. Katanya, ini aturan Islam seperti itu. Kemudian kalau kita ketahuan Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin bisa bahaya. Ini malam gelap di pojok Madinah, tidak ada yang tahu. Khalifah Umar bin Khattab tak akan tahu. Kemudian anaknya bertanya, fa aina Allah? Sekarang Allah di mana bu kalau begitu? Pertanyaan ini artinya pertanyaan yang mematahkan argumen ibu ini. Kalau kita menganggap bahwa khalifah tak melihat, pemerintah tak melihat, kemudian aturan-aturan tak bisa mengekang kita, tapi Allah senantiasa melihat kita. Sayyidina Umar bin Khattab itu mendengar di luar. Demi mendengar ini langsung balik. Pulang beliau, besok subuh semua anak laki-laki dikumpulkan. Bahasa kita Palembang agak kasar. Woi, kamu jantan-jantan yang kumpul kalau. Yang belum nikah dikumpulkan. Pokoknya di antara kalian harus ada yang menikahi seorang anak yatim, dia anak seorang janda tua di pojok Madinah yang dia menjadi penjual susu. Tidak ada mau, semua dipaksa. Kalau kamu tak mau, berarti terpaksa bapak yang menikahinya. Pilih mana? Kira-kira mah itu pilihannya. Lemak pilihannya Pak Haji. Ya, cek tadi ya. Jadi enak. Jadi kalau kalian tak ada yang mau menikahinya, saya yang akan menikahi, kata Umar bin Khattab. Menikah itu bukan apa-apa demi melihat potensi kebaikan umat di sini. Nah ini Pak, bahwa orang-orang terdahulu itu bukan aspeknya itu yang dilihat bukan karena dia perawan atau dia cantik, tapi melihat kejujuran potensi kebaikan. Kalau dinikahi maka akan banyak orang-orang baik yang muncul dari rahim orang yang baik. Akhirnya ada salah satu yang menikah, yang dinikahkan kalau tak salah yang namanya Ja'far. Menikahlah, kemudian menikah dari keturunan itu muncul menikah dengan bapaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka artinya dari pihak ibunya itu ternyata ada darah keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Ikhwani muliakan Allah, karomahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini masyhur sekali, terkenal. Di zaman beliau, orang zaman itu merasa tak perlu takut dengan serigala dan binatang buas. Karena kalau di zaman kita dan di zaman-zaman yang lain, binatang buas itu akan menerkam hewan yang dipelihara. Misalnya ada anjing atau ada serigala di itu, maka serigala atau anjing itu akan kita halau. Karena kenapa? Karena mereka akan mengganggu hewan-hewan yang menjadi ternaknya. Tapi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karomah keadilan beliau, serigala itu menuntun jalannya domba-domba. Jadi serigala yang liar-liar itu jalan, mereka nuntun menjadi pemimpin domba. Oh di sini tempat ada air, berhenti, kadang makan sesama, gitu. Terus sampai satu saat tiba-tiba kemudian akhirnya serigala ini kemudian beberapa tahun setelah berikutnya menerkam domba-domba. Apa kata para penggembala yang jauh dari kota itu? Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kenapa? Matal khalifah, khalifah sudah meninggal. Maksudnya
Ini sudah kelihatan tanda bahwa ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama beliau hidup, dengan karomah keadilan seorang pemimpin, maka binatang buas itu menjadi jinak. Dan sekarang binatang buas kembali kepada habitat aslinya, melihat kelihatan lagi, akhirnya kembali kepada kondisinya seperti biasa. Berarti khalifah sudah meninggal. Betul, setelah itu datang kabar bahwa ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ternyata dampak dari satu pemimpin yang saleh, yang takut kepada Allah, yang sayang kepada rakyat, maka semuanya mendapatkan kebaikan. Maka berarti disinilah Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, kalau kamu punya jatah doa yang diijabah, tak usahlah minta harta yang banyak, tak usahlah minta istri baru, tak usahlah minta apapun, minta satu saja, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyat, maka insya Allah itu satu bangsa berkah semuanya. Kalau sudah berkah, agamanya jalan, demokrasinya jalan, hak kewajiban bisa dijalankan. Karena mengapa? Karena memang dalam 7 golongan yang kita sudah sering dibahas, bahwa orang yang mendapatkan pertolongan Allah di mana hari kita sudah tak mendapatkan naungan. Masjid Baitur Rahman ini hancur sudah, bumi ini hancur, semuanya hancur, hatta Ka'bah hancur, Makkah Madinah hancur. Maka yang ada adalah Allah menggantikan dengan yang baru, dan yang baru itu kemudian matahari amat sangat dekat dengan kepala kita. Kepanasan semuanya, ketakutan semuanya, khawatir semuanya. Ada yang tak panas, ada yang tak takut, ada yang tak khawatir. Siapa golongan itu? Ada 7, dan yang pertama imamun adil. Imamun adil. Maka kembali kepada rumusan dasar, bahwa karena iblis beserta bala tentaranya paling tak senang kalau umat Rasulullah ini berjaya, maka golongan pertama yang mereka paling incar itu siapa? Imam, para sultan, para stakeholder, para pemegang kebijakan-kebijakan. Maka mereka berupaya menjadikan yang zalim itu menjadi sesuatu yang biasa. Mungkin atas nama apapun ya. Ya, setan, iblis, seperti kami pernah sampaikan, bahwa karena memang pekerjaannya seperti itu, maka propagandanya kan halus. Kamu ini kan atas nama negara, gak apa-apalah hilangkan nyawa, kira-kira seperti itu. Kamu ini kan atas nama keselamatan orang banyak, gak apa-apa korbankan sedikit. Itu kan propaganda-propaganda yang dipakai oleh bala tentara setan untuk menghalalkan bagi sebagian pihak, untuk menghalalkan apapun yang mereka lakukan atas nama kemakmuran rakyat atau apapun. Padahal ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memakmurkan rakyat sebagaimana kita lihat para khalifah terdahulu, mereka akhirnya tak pernah menzalimi orang lain. Ini yang terjadi, bahkan pernah dalam satu saat kita lihat bagaimana Sayyidina Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, langsung ditegur oleh siapa? Ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengirimkan satu tulang onta, diberikan garis lurus, itu kode keras. Wahai Amr bin As, ente akan menjadi tulang juga. Dan ini adalah goresan pedang. Jalan yang lurus, kalau kamu bengkok, pedang Umar yang akan datang memenggal kepalamu. Pucat. Yang satu cuma dikirim tulang onta, dikasih sayatan pedang, dikirim ke Mesir, langsung berhenti saat itu juga. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rombongan A'wan ini dia diutus untuk menggoda siapapun yang punya tampuk pimpinan, untuk ya itu tadi, menghalalkan segala cara, menumpahkan darah, apapun bahasanya itu, sehingga terjadi kezaliman. Maka berarti intinya adalah memang iblis beserta bala tentaranya memang punya lapisan dimanapun, artinya divisinya banyak sekali, termasuk divisi yang penting untuk menggoda para sahibus sultan, orang-orang yang berada di tampuk pimpinan. Kemudian selanjutnya, wa amma hafaf fa huwa sahibus syarab ail musakkirat. Adapun yang berikutnya adalah divisi khusus untuk membuat orang kecanduan narkoba, untuk orang mabuk-mabukan. Bapak-bapak baru kemarin
kami diskusi dengan teman, diskusi kecil, saya gambarkan bahwa kondisi yang membuat salah satunya membuat Indonesia tak maju ini adalah karena mabuk-mabukan tersebut. Saudara-saudara kita di Papua itu salah satunya yang membuat KDRT paling tinggi itu ya karena memang budaya minum yang sangat tinggi. Di sana ada 7 suku di Timika yang kami tahu. Ada 1 suku yang paling anti dengan perang. Kalau 6 suku lain itu biasalah perang adat, baku hantam, kemudian ya namanya adat ya, mereka suku perang itu, seperti itu budayanya. Ada 1 suku namanya suku Kamoro. Suku Kamoro itu tinggal di pesisir pantai, mereka nelayan. Paling ramah berinteraksi dan paling cepat untuk maju potensinya karena mereka berinteraksi sosial dengan para pendatang. Dan paling lembut, artinya mereka suka bergaul, kemudian seperti itu. Suku yang paling tak suka perang ini suku Kamoro. Tapi kalau sudah megang botol ya sudah sama aja dengan yang lain. Ya artinya apa? Artinya ikhwan dimuliakan Allah, betul al-khamru ummul khaba'is. Bahwa khamar itu jangan hanya kemudian diartikan bahwa minuman keras, tidak. Segala sesuatu yang menghilangkan potensi akal, maka itu namanya khamar. Musakkirat, segala sesuatu yang memabukkan. Maka orang kalau sudah mabuk hilang harga diri. Kalau sudah mabuk maka kemanusiaan manusia itu hilang. Sebagaimana orang cerita bahwa katanya kalau di negara-negara Eropa humanismenya tinggi, kemanusiaannya tinggi. Gentle laki-laki kalau di barat tuh gentle. Masuk misalnya swalayan, kita tak kenal dengan perempuan. Yang laki-laki bukakan toko silakan. Ladies first itu betul. Itu kalau hari apa? Hari Senin sampai hari Jumat. Kalau sudah malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu sudah berubah semua. Sudah bukan manusia lagi. Kalau sudah karena minum, karena mabuk. Maka mengapa setan sengaja membuat divisi khusus seperti ini dan kita lihat dampaknya betul, Pak. Gara-gara satu narkoba di satu rumah yang kena, satu rumah Pak bercerai, anak jadi yatim, kemudian banyak hutang, kemudian segala macam ikhwan dimuliakan Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita, keluarga dan bangsa kita ini dari penyakit ini. Amin Allahumma amin. Karena memang ini potensi yang sangat merusak sekali. Bayangkan betapa ada orang yang jujur, orang yang baik, kemudian orang yang apa, kemudian segala potensi positifnya hilang gara-gara dia kecanduan narkoba. Betapa masa depan anak yang dia pintar, baik, anaknya salihah, tapi gara-gara ada satu yang kecanduan orang tuanya, bercerai, anak jadi korban segala macam. Banyak hutang, kemudian anak terlunta-lunta. Ini yang terjadi ya ikhwan. Maka musakkirat itu merupakan pintu setan untuk menghancurkan manusia. Dan kalau sudah seperti itu, mana ada uang yang barokah kalau dapat dari hasil yang diharamkan Allah SWT ini. Dan kita lihat Indonesia ini sudah dijelaskan dulu tahun 2004. Kami masih ingat 2004 Profesor Mahmud MD sudah menjelaskan Indonesia ini memang transaksinya bukan di darat, bahkan terjadi di perbatasan samudra. Orang-orang sindikat itu masuk dari mana, dari Aceh, dari mana. Mereka memang untuk menyebarkan Indonesia ini pintu yang paling enak katanya untuk menyebarkan barang haram ini. Maka kita sangat miris ikhwan yang dimuliakan Allah. Zaman kami kecil mungkin maaf ya, ini aib ketika diceritakan orang paling mabuk itu hanya gara-gara apa, di dusun. Kalau kita lihat orang-orang yang ngefly itu cuma di kota, sekarang di dusun bahkan lebih parah dibandingkan dengan di kota. Di Palembang ini jarang orang. Kalau sudah masuk dusun Pak, satu tarup bosok kami, tarup Pak ini. Tarup itu apa? Panggung, satu panggung, 20 orang tuh ajab-ajab seperti itu. Ini ada yang sudah jadi bapak orang Pak. Ada yang sudah punya anak. Ada yang sudah bahkan ya Allah kasihan sekali. Apa kalau sudah malu, sudah gak ada rasa malu lagi kalau sudah seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekali lagi Allah selamatkan kita semua, generasi kita, bangsa kita dari penyakit ini. Karena memang ternyata pelakunya banyak, karena memang digoda oleh rombongan hafaf ini. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, wa amma laqus fahuwa sahibul majuz.
ataupun waqila anna laqis wa walhan sahibat taharah was salah. Ada yang lain namanya laqus. Laqus itu ada yang menyatakan dia yang menyerang orang supaya menyembah api. Nah, orang kan akan bingung, kita nih Ustaz tidak mungkin nyembah api, Islam kami ini nyembah api tidak mungkin. Bapak-bapak, api itu bukan sekedar api majusi, bukan. Ada seseorang ulama dari Jawa Timur yang menafsirkan bahwa api di sini itu maksudnya energi. Dan di mana di dunia ini tidak ada energi. Dan energi yang paling cepat kita kena di mana? Barang ini. Ada unsur apinya di sini, ada unsur listriknya, ada unsur panasnya, unsur apa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti ketika rombongan Laqus ini ketika dia masuk, bahkan ketika kita sedang mainkan HP, maka masuk rombongan mereka untuk yaztazin, untuk apa? Untuk mengipas-ngipasi kita, dianggap penting, dianggap apa, dianggap dijadikan betah, kemudian apa. Ternyata Laqus tuh pekerjaan seperti itu. Jadi potensi-potensi energi yang ada, yang kemudian ketika dia masuk, maka energi di tanah misalnya, energi migas non migas itu dimasukkan untuk diambil. Dan kita lihat betapa banyak perebutan energi ini melahirkan apa? Melahirkan pertumpahan darah yang sangat banyak. 2003 ketika kami masih di Mesir, ambang pulang itu, dengan alasan apa kata Amerika, Saddam Hussein itu punya senjata pemusnah massal. Itu yang propaganda yang ditanamkan. Kemudian selanjutnya sehingga mereka invasi ke Irak kan. Masuk ke Irak, menyerang Saddam Hussein, kemudian akhirnya ditangkap, Irak diambil. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka menguasai minyak. Itu cuma akal-akalan Amerika dan sekutunya untuk menguasai Irak yang memang masih banyak potensi-potensi minyak. Energi, lihat betapa ternyata energi ini dalam bahasa sederhana, kalau bahasa orang, di mana ada energi, ada timah, ada emas, ada minyak, di situ pasti ada darah. Pasti di situ ada setan. Maksudnya di situ ada perebutan, dan kalau sudah ada perebutan pasti ada di situ ada persaingan yang kotor di situ. Kenapa? Karena memang bala tentara iblis diutuskan untuk apa? Mengipas-ngipasi kedua belah pihak untuk menyatakan kami punya ini, kami punya itu. Jadi ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita melihat betapa di negara Arab, kalau ada ini tak ceritakan saja biar jelas Bapak-bapak, supaya beritanya berimbang. Kalau misalnya di Yaman ada istilah Houthi, Syiah Houthi. Di Syria kemudian ada istilah Syiah Bashar al-Assad. Boleh jadi dia Syiah. Dan saya dengar melihat dia ini Syiah. Tapi ulama-ulamanya dari golongan ahli sunnah wal jamaah, Pak. Tetapi yang ada adalah bahwa isu yang dibawa pasti antara Syiah dengan Sunni. Tidak, Pak. Ini murni politik, murni cuan, merevolus. Cuma satu pihak yang sudah banyak bercokol umatnya dan pendukungnya di Indonesia mengatakan bahwa Bashar al-Assad itu orang Syiah. Kemudian di mana di Yaman tuh Syiah. Dari dulu ratusan tahun yang lalu Yaman Houthi itu, Syiah Houthi di Yaman itu sudah hidup, bahkan banyak yang menikah, asimilasi budaya, tidak jadi masalah. Tiba-tiba kemudian Saudi dengan alasan untuk menyelamatkan Yaman dari Syiah, kemudian mereka mengembargo Yaman, dikuasai, hatta sampai kemudian bandaranya dihancurkan oleh rombongan ISIS. Apa hubungan antara Syiah kemudian menghancurkan bandara yang gara-gara itu ekonomi satu negara kemudian menjadi jebol? Tetap Pak, di Arab itu masalah kekuasaan dan uang Pak. Ujung-ujungnya fulus, ujungnya pertumpahan darah karena salah satunya ini yang seperti itu. Jadi kalau maksud saya melihat berita itu berimbang. Jangan hanya masalah ego agama. Kita kesampingkan Palestina dengan Israel ya. Kita kesampingkan masalah ini. Ini yang maksudnya yang kalau berita terjadi antara Arab dengan Arab itu bukan murni agama. Biasanya ujung-ujungnya politik. Silahkan tanya dari beberapa sumber, jangan dari satu sumber saja. Misalnya nanya dari alumni satu negara ini saja, tapi lihat dari banyak sumber dan ujung-ujungnya tetap yang terjadi bagaimana yang Irak tetap minyak.
Saudi menguasai Yaman, tetap minyak. Kemudian mereka berupaya untuk mendiskreditkan Syria, tetap ujung-ujungnya pengaruh geopolitik di negara tersebut. Tetapi yang dijual ke negara-negara luar isu agama. Ini tak bagusnya itu. Ya salah satunya apa? Yaitu tadi permainan pengikut-pengikut setan yang mengatasnamakan ini dan itu. Karena kenapa? Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu membuat amalan pekerjaan mereka itu seolah-olah indah, seolah-olah benar, ada justifikasi kebenaran di situ. Maka berarti ini kajian ini pecah-pecah kajian tapi sebenarnya masuk ke merambah kepada hal yang sangat banyak, bahwa ternyata memang ujung-ujungnya tetap bahwa setan, iblis tak akan pernah ridha manusia kita ini menjadi orang yang baik dan benar. Wal iyadu billah. Selanjutnya, wa amma murrah sahibul mazamir fayuzayyinu fihi man yanfukhu fihil mizmar bikasril mim. Adapun selanjutnya ada juga yang mengipas-ngipasi, menggoda-goda manusia pada aspek atas nama seni. Jadi katanya art is art. Nah, ini sudah diceritakan oleh Ustadz Dery Sulaiman banyak, bahwa katanya kalau seni adalah seni itu kan tipu-tipu daya. Apalagi kalau sudah orang atas nama fotografer, seniman, pelukis katanya. Enggak apa-apa kita lukis wanita, ini kan keindahan daripada Tuhan kita, Pak. Ya tipu saja sudah. Kalau aurat ya aurat. Art is art, aurat is aurat. Tapi mereka mengatakan bahwa oh enggak, kita ini murni, tidak ada nafsu di situ. Tipu, Pak. Kalau memang dia murni, kita balikkan kepadanya. Mau enggak senimu itu dilakukan oleh ibumu atau anak perempuan? Pasti enggak mau. Itu saja sudah. Normalnya seperti itu. Mana seni murnimu itu mana? Anak perempuanmu yang kamu sudah didik bertahun-tahun, coba sekarang diartkan oleh orang lain, dibikin seni sama orang lain. Kalau enggak kau akan ngasah parang, masa gitu. Ya artinya di situ inti tak adil untuk istri orang lain, anak orang lain, ibu orang lain, saudari orang lain. Kamu mengatakan itu seni murni, sementara untuk anakmu enggak, jangan, ini anak saya. Nah, di situ ada nilai yang tak betul di situ. Maka memang dibikin indah, bahwa dibikin misalnya dibikin tato di sekujur tubuh yang seperti itu, dibikin pergaulan bebas, dibikin seni murni, dibikin nggak apa-apa konser segala macam atas nama segala macam. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada divisinya memang. Maka kalau sudah di tempat-tempat seperti itu, maka waktu 1 jam itu terasa 5 menit. Karena kenapa? Karena memang banyak sekali. Tetapi divisi yang lain ada divisi pengajian. Ngapa 5 menit terasa setengah jam? Alah kalau mau pengajian Ustaz ini, oh tidak, sudah. Ada juga itu. Divisi angin segar dibikin bergoyang-goyang, banyak ya. Jadi dalam setiap lini kehidupan masyarakat, maka kembali saya mengulangi betapa jeniusnya Sunan Bonang. Jenius, hebat. Kenapa? Karena beliau memadukan seni itu kan seperti wayang kulit dipadukan itu seni itu. Karena di dalam wayang, tokoh pewayangan Pak, luar biasanya adalah di wayang itu, karena kita bukan orang Jawa, di wayang itu sudah karakter semua manusia itu ada. Karakter pedagang, ada pemimpin, ada orang yang begini, orangnya baik tapi emosian, ada orang emosian tapi apa terus. Maka setan itu akan masuk dari pintu manapun yang kira-kira pintu tersebut bisa dimasuki. Ada orang ahli ibadah, ada ahli ibadah, Masya Allah, sodakonya bagus, tapi kalau dikipas sedikit melayang badannya. Ngapo? Hobi dipuji. Ala kepakam Pak Haji ini besar tinggi segala macam, membumbung di angkasa. Iyalah pula. Nah iyalah pula itu kan artinya dia sudah lupa kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, jadi sengaja Sunan Bonang itu membentuk miniatur karakter manusia supaya kita tahu aku ini di mana kira-kira karakterku. Karena kenapa? Jauh sebelum Sunan Bonang membentuk miniatur karakter manusia, iblis sudah duluan. Karena manusia itu kan, apa kata iblis? Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajid aktsarahum syakirin.
Artinya segala potensi manusia itu akan aku datangi ya Allah, kecuali yang mereka ingat kepadamu yang maha tinggi dan sadar bahwa dia maha rendah. Itu yang tak baca, yang tak bisa saya ambil. Selebihnya dari istri, dari anak, dari pekerjaan, dari apapun itu akan didatangi oleh rombongan iblis bala tentaranya untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, memang tetap satu kata kita ini harus memang waspada betul-betul. Memang musuh kita ini pakam, Pak, tidak pernah tidur. Kita istirahat, mereka tidak tidur, mereka tidak istirahat, mereka terorganisir, rapi, masif, kerjanya luar biasa. Tujuannya satu, menambah sebanyak-banyaknya anak Nabi Adam, Bani Adam untuk memasuki nerakanya Allah wal'iyadzubillah. Kemudian selanjutnya divisi berikutnya wa ammal masud. Masud ini khusus untuk apa? Khusus sahibul akhbar al-kadhibah, yang dia ini gunanya untuk membaguskan, menyebarkan berita-berita yang bohong. Jadi kalau ada berita hoax itu, pantas berita hoax ini rasanya cak lemaknya gitu nyebarnya. Karena kenapa? Karena memang dikipas-kipas sih, Pak. Seperti ini, Pak, ya. Ada jenis setan yang memang menggoda kita untuk terjadinya perzinahan wal'iyadzubillah. Barang ini, Pak, apa? Barang buruk. Barang buruk, barang jahat, ya barang itulah. Tapi kalau sudah masuk di tempat itu, ditambah remang-remang, dikipas-kipasi setan itu terjadi. Ada satu buku menyatakan bahwa mengapa terjadinya perzinahan, karena kedua belah pihak itu dikipasi dan dihiasi oleh bala tentara iblis itu untuk yang ini alangkan gagahnya, yang jantan ini, sementara yang tiri ini alangkan cantiknya. Padahal itu baik barang itu, artinya mukanya biasa, kemudian bajunya biasa, tapi ditambahkan syahwatnya semakin digelorakan sehingga terjadilah wal'iyadzubillah perzinahan. Kembali terjadi pelanggaran terhadap kehormatan Islam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pun seperti itu terjadi ketika orang menyebarkan berita apapun. Kalau sudah gosip ini ratingnya tinggi, karena memang dibantu, Pak. Bukan dibantu oleh manajemen manusia, dibantu juga oleh manajemen iblis. Dibikin, kalau berita seperti kita dibikin penasaran, dibikin seolah-olah menjadi berita penting. Nunggu kapan cerai itu, kapan ini, kapan itu, kapan berita ini, terus seperti itu. Sehingga dengan berita yang bohong ini betapa banyak kemudian persaudaraan jadi hancur, hubungan rekat kemudian menjadi renggang, bahkan kemudian selanjutnya hubungan yang mesra malah menjadi retak hanya gara-gara berita yang al-kadhibah, berita hoax. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, divisinya itu pun ada. Kemudian selanjutnya yang berikutnya wa amma ad-dasim bidal wasin muhmalataini bainahuma alif fahuwa sahibul buyut idza dakhala ar-rajulu al-manzila wa lam yusallim ala ahli wa lam yadhkur ismallahi ta'ala aw qa'a fi ma bainahum al-munaza'ah. Ada yang namanya dasim. Dasim ini akan berupaya menjaga menggoda orang-orang yang kalau masuk rumah dia tak mengucapkan salam. Masuk rumah tak mengucapkan salam, kemudian tak berzikir kepada Allah, sehingga dengan sebab itu muncul perselisihan di dalam rumah, kemudian muncullah perceraian, khuluk dan sebagainya. Jadi kalau dimuliakan Allah, dasim ada jenis berikutnya yang bernama dasim. Dasim ini adalah divisi jin atau setan yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Kalau masuk rumah tidak usah salam, tidak usah zikir kepada Allah. Kemudian kalau sudah masuk rumah tak ingat sedikit pun kepada Allah. Sehingga kalau sudah seperti itu, bahasa sederhananya rumah itu panas. Kalau sudah rumah itu panas, maka yang kecil pun jadi besar. Kalau sudah yang kecil pun jadi besar, akhirnya kalau sudah seperti itu terjadi pertengkaran. Bapak-bapak, betapa banyak terjadi. Ini pun ada teman kami yang sering meruqyah. Kalau sudah kena jenis dasim ini, Pak, maka sang istri itu benci minta ampun kepada suaminya.
Kemudian yang suami panas lidahnya tuh pengen ngucap satu kata apa? Kata cerai. Dibikin ringan tangannya itu apa? Untuk memukul istri. Itu jenis dasim. Artinya ini yang terjadi dan banyak terjadi bapak-bapak. Kadang tidak masuk akal hanya gara-gara bikin kopi terlalu pahit atau kurang gula, atau ketika istri masak ternyata kurang asin, atau terlalu pedas, atau istri kehilangan apa? Kehilangan jilbab, yang dimarah anak-anak, yang dimarah suami, bertengkar hebat. Bapak-bapak ini, Ustadz mengada-ngada, bapak-bapak belum tahu. Nanti tanya kepada ustadz-ustadz yang sering meruqyah. Jangankan untuk hal yang ini besar baginya, bahkan bangun tidur ngelihat kamu nih siapa, langsung bertengkar. Istri sendiri itu dibilang kamu siapa kalau sudah orang sudah kena yang dasim seperti ini. Jadi rumah itu terasa panas. Diawali dari apa? Diawali dari masuk dan keluar rumah tak berzikir kepada Allah, tak mengucapkan salam. Orang akan menganggap sunnah mengucapkan salam itu remeh-temeh, sekadar assalamualaikum. Padahal ternyata ini Pak, salah satu rahasianya mengapa kita mengucapkan salam. Karena ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ceklek, dikatakan ulama, maka orang mengucapkan salam akan dapat rahmat, barokah, keselamatan. Itu satu pasti. Yang kedua, dikatakan Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Hafidh, silakan diamalkan karena beliau ijazahkan secara umum, in sahatil ijazah. Maka barang siapa yang masuk rumah, dia baca ayatul kursi sekali. Kemudian dia baca suratul ikhlas 3 kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah, assalamualaikum, baca Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Tidak usah jelas, tidak usah keras, kita baca zikir lirih seperti itu. Kemudian kita baca suratul ikhlas 3 kali, maka kata beliau akan ditimbulkan, dimasukkan hati di semua orang di rumah tersebut saling sayang menyayangi, dijadikan keluarga yang sakinah. Kemudian dalam satu amalan dalam kitab Tanqihul Qaul dinyatakan barang siapa yang masuk rumah mendawamkan baca kalimat la ilaha illallah, dia dawamkan walaupun cuma sekali, tapi terus dawam, itu akan menghilangkan kefakiran. Garis bawahnya adalah, benang merahnya adalah bahwa siapapun kalau masuk rumah yang di situ ada zikir kepada Allah, maka energi negatif akan keluar. Intinya di situ. Dan dasim tak mau itu terjadi. Intinya di situ. Ketika orang sudah masuk rumah, masuk nyelonong maka disitulah dia akan semakin berperan. Rumah itu semakin hangat, semakin panas, kondisi semakin tak kondusif. Ujung-ujungnya suami curiga sama istri curiga sama suami. Kemudian anak-anak rawan sekali bertengkar. Karena kenapa? Karena tak ada nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Pekerjaan siapa? Pekerjaan dasim beserta anak buahnya. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, berarti tetap ternyata kembali ujung-ujungnya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bahwa zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dengan zikir kepada Allah maka kita akan mendapatkan benteng daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ikhwan, kalau kita sadari ada perkara-perkara yang menurut kita remeh, kecil, tak ada manfaat, manfaatnya besar. Mengucapkan salam itu ternyata besar itu manfaatnya. Salah satunya mengusir, mengeluarkan dasim daripada potensi rumah kita. Maka berarti ini yang perlu kita perhatikan. Karena kenapa? Karena kalau sudah terjadi seperti itu, yang kami pernah sampaikan, bahwa nanti rombongan dasim ini yang salah satunya jadi pemenang di antara sayembara iblis. Karena salah satu yang mendapatkan penghargaan daripada iblis adalah mereka yang mampu memecah belah silaturahim di antara umat manusia. Dulur dengan dulur pecah, suami dengan istri pisah, kemudian teman dengan teman bisnis pisah. Itu senang sekali iblis beserta bala tentaranya. Karena kenapa? Karena umat Islam, manusia tidak akan pernah bisa besar kecuali dengan bersatu. Dan bersatu itu tidak diinginkan oleh setan beserta bala tentaranya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada yang namanya walhan. Walhan ini yang terakhir, dia masuk divisi wudu dan salat. Walhan ini masuk divisi wudu dan salat. Itu sudah sering kita jelaskan.
Walhan ini kita nih sudah wudu selesai, sudah basuh kaki. Aku tadi sudah basuh tangan belum kah? Tadi saya sudah niat atau belum? Atau sudah rakaat ketiga? Ini rakaat ketiga atau rakaat kedua ini? Itu walhan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti wajar kalau ada sebagian orang sebelum sholat mereka baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ustaz tak katik contoh dari Nabi. Nabi hatinya hidup, Nabi hatinya ta'alluq kepada Allah. Muhammad Iqbal, jangankan sholat, sebelum sholat masih mikir habis ini makan apa kira-kira. Nak semayang, itu Muhammad Iqbal kira-kira. Maka kalau kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan, jangan sampai dia hadir. Karena saat ini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk salat supaya khusyuk. Jadi doa seperti ini ikhwan, bukan berarti Nabi tak membaca, tak boleh, itu bukan seperti itu. Lihat kondisi kita masing-masing. Dalam bahasa sederhana, kalau bapak-bapak hatinya semantap hati Nabi, tidak usahlah pakai doa perlindungan. Allahu Akbar langsung. Kami yakin bapak-bapak khusyuk semua, minal khasyiin. Tapi kadang kan kalau jadi imam ini rakaat keberapa, ayat apa segala macam, banyak dipikir kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghilangkan kegalauan seperti itu, kita minta doa, ya Allah, tolong jauhkan setan, jangan sampai mengganggu salat kami. Maka para ulama menyatakan orang kalau hatinya kuat, mantap, tak disunnahkan membaca usolli, pakai nawaitu usolli itu. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau ternyata orangnya itu masih ada keraguan, maka sangat disarankan supaya apa? Karena ucapan yang di mulut akan membantu kemantapan hati. Jadi kondisional. Kalau jamaah Baitur Rahman, masya Allah, minal khasyiin, insya Allah, tak usah lagi lah pakai nawaitu usolli. Tapi kira-kira kalau masih Allahu Akbar, terkenang ini, halakan lemaknya makan ini, berarti kita Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, minta dijauhkan daripada setan. Karena kenapa? Walhan muncul ketika kita pulau. Maka dalam salah satu riwayat, sesungguhnya setan itu menempelkan moncongnya itu ke dada anak Adam, ke dada umat Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Moncong itu maksudnya dia tuh siap-siap berbisik terus. Kalau kita berzikir kepada Allah, dia menjauh. Terus ketika kita tak zikir, datang lagi menempelkan moncongnya. Maksudnya siap-siap membisiki kita. Posisi datang dan pergi itu namanya khannas. Min syarril waswasil khannas. Apa khannas? Khannas itu salah satu anak buahnya walhan yang sifatnya itu datang dan pergi. Kita zikir kepada Allah, ngilang dia. Terus habis itu datang lagi, terus berputar seperti itu. Maka berarti tujuannya tetap satu, supaya kita jauh daripada Allah, dan kita senjatanya satu, supaya kita terus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwatal iman, kita cukupkan bahasan di sini. Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya, kita buka ruang pertanyaan sampai kita menunggu syuruk. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Fadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang setan itu banyak sekali tentang organisasi hukum, dan rasanya tidak imbang kita melawan setan itu karena dia canggih dan tidak kelihatan. Dan kadang-kadangnya kita tidak bisa melawan setan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Pertanyaannya, pertolongan Allah itu apakah begitu kita minta gitu, atau pertolongan Allah itu datang karena amal baik kita? Karena saya pernah baca riwayat ketika si pencuri dihadapi setan baca ayat kursi, dan rasanya lebih pintar dari kau baca ayat kursi. Ya tidak mempan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Shad ayat 82-83 Al-Hijr 39-40 itu kan setan itu bersumpah kan, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan manusia semuanya, kata setan, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Nah, hamba-hamba yang mukhlis ini seperti apa Pak Ustaz? Mohon penjelasan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi minal jinnati wan nas, berlindung dari jin dan manusia. Apakah setan itu membuat tentaranya dalam bentuk jin dan manusia, Ustaz? Begitu. Karena susah
kita itu biasanya menghadapi jin atau setan yang dalam bentuk manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tutup pertanyaan untuk yang lain, habis. Langsung 3. Paket combo. Baik. Pertolongan jenis apa? Maka 1 dan 3 kita gabungkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Apa bedanya? Mukhlis itu adalah orang yang, ini saya begini kan, ilustrasikan. Ada orang, Pak, istri saya punya teman. Nah, temannya ini jenis manusia yang tak bisa marah. Sampai ngomong, yuk ajari aku marah. Mak mana cara marah? Ngapa dak baca marah? Sementara kita Palembang ini rata-rata itulah bawaan lahir, senggol bacok. Nah, ternyata ada orang yang memang dari lahir itu, Pak, dia hatinya bersih, itu mukhlas namanya. Dia dibikin ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya mauhibah, pemberian daripada Allah. Jadi istilahnya hatinya tuh hati seputih salju. Memang betul-betul ada orang yang, kalau kita jenguk, ada orang yang potensi lurus 10 betul, tak ada sedikit pun potensi untuk korupsi, karena memang dari lahir potongannya seperti itu mukhlas namanya. Ada mukhlis, itu orang yang seperti kita, berupaya secara ikhtiari, kita melatih keikhlasan kita dengan kita belajar apa itu definisi niat, apa itu definisi ikhlas. Kita berupaya, kemudian kita mengamalkan, kita riyadhah, maka itu namanya orang-orang yang mukhlis, menanjak. Sementara mukhlas itu dibikin sama seperti itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kita garis bawahi, jangan mukhlisnya dulu atau mukhlasnya, tapi kita garis bawahi hambanya dulu. Karena kuncinya di situ. Bahwa orang kalau sudah sadar dengan hakikatnya ana al-abdu, saya adalah hamba dan Allah adalah yang disembah, Allah adalah raja, maka disitulah kita sudah sadar dan kita sudah mulai dapat pertolongan. Karena kenapa? Konsep hamba itu kan rendah hina, sementara yang disembah itu tinggi dan maha mulia. Maka tadi 2 arah yang tak diambil itu oleh Iblis menyatakan, tsumma la'atiyannahum, aku akan datang min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dari depan, belakang, kanan, kiri, tak disebutkan atas dan bawah. Mengapa atas dan bawah ini arah yang sakral? Kenapa sakral? Sakral kalau kita sadar tentang arah bawah. Bawah itu artinya kita ini maha hina, maha kurang, maha fakir, maha bodoh. Ingat kekurangan kita. Kita bergantung kepada Allah yang maha tinggi, maka selamatlah kita. Artinya apa? Ada ta'alluq, ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan itu diambil dengan cara apa? Alaika bikathratis sujud. Banyak-banyak engkau sujud. Sujud nempelkan jidat, betul itu sujud secara syariat. Tapi hakikat sujud itu kan bahwa kita merasa bahwa pantat yang hina ini bahkan jauh lebih mulia daripada otak yang kita agung-agungkan. Artinya esensi sujudnya kita ini tak naruh rego jirang meranjat. Kita ini tak ada harganya kalau tak ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah seperti itu, iblis tak masuk. Karena kenapa? Mau diambil dari mana? Dari ego. Kita ini tak punya apa-apa. Dibilang kamu kaya, saya fakir. Kamu ini sombong, saya ini hina. Kamu pintar, saya bodoh. Terus seperti itu. Jadi ketika seorang hamba merasakan esensi kehambaannya, maka dia akan selamat daripada godaan iblis. Ustaz, bagaimana mereka terorganisir seolah-olah alangkah susahnya? Tidak. Allah sengaja mendetailkan itu kepada kita semua. Justru Allah sudah memberikan rahasia-rahasia iblis kepada kita. Didetailkan seperti itu. Oh, ternyata iblis masuknya dari sini, dari istri. Berarti kita mendidik istri dengan baik. Dari anak didik dengan baik. Intinya adalah pertama dengan satu, kehambaan kita. Yang kedua, memang segala sesuatunya butuh ilmunya. Bahwa kalau kita sudah tahu ilmu tentang diri kita, kefanaan kita,
tentang keabadian Allah, kemahakuasaan Allah, maka kita akan sadar bahwa setan dan iblis itu tidak akan bisa mengganggu kita insyaallah. Berikutnya Ustaz, apakah si setan atau jin itu punya bala tentara dari golongan manusia dan jin? Betul. Dari golongan manusia pun ada. Walaupun kalau dibahasakan terlalu ekstrim, misalnya ada orang bikin perjanjian sama iblis, betul-betul ada. Yang paling pasti ya para dukun, para kahin itu betul. Tapi betul-betul ada orang yang bikin persekongkolan rahasia, terus ini aroganis rahasia seperti itu, memang ada. Tapi tak banyak. Yang banyak adalah bahwa iblis atau setan memasukkan ajarannya dalam bentuk membentuk karakter. Dan karakter ini yang bahaya. Orang kalau sudah tak perlu perjanjian dengan iblis, dengan setan, tapi kalau sudah karakternya itu sudah dalam melampaui batas, tetap mudarat saja yang ditimbulkan sama dia. Jadi intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dari minal jinnati wan nas. Karena setan itu seperti kita pernah bahas, satu betul-betul setan, iya. Yang kedua, setan itu artinya karakter. Maka yang masuk banyak kepada minal jinnati wan nas itu salah satunya karakter. Bahkan dikatakan dalam bahasa Arab, tasyaitanar rajulu, seseorang itu seperti setan kalau dia sudah melampaui batas karakter, ya. Adapun kemudian kalau ada pendapat menyatakan mereka ada manusia dan jin bikin perjanjian dengan iblis, apakah betul-betul ada? Betul ada, ya. Perjanjian dengan bahkan mentahbiskan saya anak buah Dajjal, itu memang betul-betul ada. Yang tujuannya untuk merusak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah, karakter-karakter illa ibadaka minhumul mukhlasin atau mukhlisin itu bagaimana? Maka karakter itu adalah orang-orang yang nilai tauhidnya bagus. Maksudnya adalah orang-orang yang terus menyadari hakikat pengajaran Nabi Ibrahim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Balik-balik ke ilmu tentang niat. Balik-balik ke nawaitu, Pak, bahasa kita. Jadi ilmu nawaitu ini sebagaimana diceritakan sahabat, kami diajari Rasulullah tentang niat sebagaimana kami diajari suratul Fatihah. Maksudnya Rasulullah mengingatkan hati-hati dengan niat, hati-hati dengan niat. Tanya hatimu, Allah ridha atau tidak. Kalau sudah seperti itu, maka potensi setan itu akan sangat susah untuk masuk. Ketika kita menikahkan anak, niat kita apa? Nyari duit, salah. Niatkan anak untuk ibadah, untuk apa? Maka setan tidak masuk. Niat kita nyarikan anak gawe, nyari duit, bukan. Carikan dia supaya dia mencari sesuatu yang halal. Maka di situ, maka ikhwan dimanakan Allah, bab niat ini masuk dalam segala bidang. Maka oleh karena itu, kembali lagi kata-kata ibadah kemudian ikhlas, itu dua kata kunci yang insya Allah akan kita bahas pas makan kakek ini. Dijelaskannya karena ini kakek sebagian sudah anak-anak salat isyraq. Kalau dijelaskan nanti saya zalimi orang yang sudah mau salat isyraq insya Allah. Usikum nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.